Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Melody Fani, saya dari kelas TG 44E. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang sudah saya buat sebagai tugas satu kemarin. Nah, paper ini berjudul Analisis Struktur dan Interpretasi Estetika dalam poster Violet Evergarden The Movie 2020. Nah, selanjutnya, kita sebelum ke analisis nih, kita harus tahu apa itu pengertian dari estetika dan strukturnya. Nah, di sini saya mengambil 3 ahli yang menyampaikan penjelasannya, karena kalau semuanya akan cukup lama ya untuk menjelaskannya. Nah, yang pertama adalah Alexander Gottlieb Baumgarten. Itu dia salah satu filsuf dari Jerman yang pertama kali memperkenalkan bahwa seni adalah ilmu tentang keindahan atau ilmu tentang seni dan keindahan. Nah, kemudian Plato menyampaikan bahwa seni yaitu kesatuan. Maksudnya adalah sesuatu itu tuh kayak saling berkaitan gitu lah ya. Nah, Aristoteles, ini paling kita sering dengar lah ya, ini tuh menyampaikan bahwa seni adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Maksudnya, kalau kita membuat sebuah seni, itu bakal berdampak positif bagi orang lain gitu loh. Pokoknya auranya harus positif gitu lah ya. Nah, secara etimologi, estetika itu berasal dari bahasa Yunani, artinya ada dua, yaitu estetika bermakna hal-hal yang dapat diserap panca indera, atau estetika yang berarti penyerapan panca indera. So, kita tahu nih, pengertian dari estetika adalah secara sederhananya nih, yaitu ilmu yang membahas keindahan, bagaimana bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang dapat merasakannya. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah struktur estetikanya. Nih, yang pertama ada unsur estetika. Unsur estetika yang pertama adalah garis. Garis adalah gabungan dari beberapa titik yang bersambung atau berderet. Nah, garis ada yang formal dan non-formal. Formalnya itu bentuknya biasanya ya lurus, tegak lurus gitu ya. Kalau non-formal itu bisa melengkung, bisa kayak gini zigzag-zigzag gitu-gitu. Nah, yang kedua adalah bidang. Bidang adalah garis yang ujung-ujungnya saling bertemu dan menutup area. Ini adalah gabungan garis lah ya. Dan bidang itu ada dua, ada geometris dan non geometris. Geometris itu yang bisa kita hitung itu termasuknya geometris karena bentuknya beraturan gitulah ya. Kita kayak sudah mengenal ini bentuknya. Sedangkan kalau non geometris itu dia abstrak bentuknya. Nah, ini salah satu contohnya ini termasuknya abstrak non geometris karena kita nggak bisa ngitungnya gitu loh, nggak ada rumus yang pasti gitu. Nah, selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah kesan pada penglihat pada bagian permukaan. Jadi itu seolah-olah kita itu kayak tahu permukaan ini walaupun kita tidak bisa merabanya secara langsung. Nah, warna memperkuat rasa dari sebuah karya. Warna ini akan memunculkan rasa tersendiri dari sebuah karya. Misalnya kayak warna merah itu diibaratkan untuk hal-hal yang berjiwa seperti kayak bergelora gitu ya, semangat gitu. Nah, terus kalau biru itu biasanya melambangkan sesuatu yang damai, tenang. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah volume. Volume mengatur ketebalan atau kedalaman. Ini biasanya itu untuk mempermainkan ruang dari sebuah karya gitu. Nah, selanjutnya adalah prinsip estetika. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Bermakna adanya kesamaan dari tiap-tiap unsur. Jadi, setiap unsur komponen yang menyusun sebuah karya itu saling berkaitan gitu, tidak terpecah belah gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini stabil, tenang, atau keseimbangan dinamis bergelora. Terus proporsi atau proportion artinya adalah perbandingan ukuran. Ini tuh digunakan agar sebuah karya itu tidak semena-mena gitu, karena ada kayak bentuknya itu ya tidak seenak kita juga gitu, harus ada proporsinya. Misalnya seperti gambar orang dengan gambar hewan, tentu manusia itu lebih besar daripada hewan kan ya. Nah, selanjutnya adalah irama atau ritme, adalah sesuatu yang berulang-ulang secara teratur. Ini bisa disebut ritme nih.
irama karena dia berulang-ulang gitu bentuknya. Nah, terus kalau yang di dunia nyata itu contohnya itu seperti ombak di lautan itu kan dia kayak terus menerus gitu lah ya. Terus kayak daun berguguran juga bisa. Nah, lanjut adalah pusat perhatian atau center of interest, yaitu bagian yang dominan, unggul, atau istimewa. Biasanya itu sesuatu yang kontras, karena kalau kontras jadi kan pusat perhatian kita, kayak pertama kali kita lihat langsung kayak wah kesini lihatnya gitu. Ini tuh biasanya di sifat kontras, hampir mirip lah ya sama kontras. Kontras bermakna sesuatu yang berlawanan, karena sesuatu yang berlawanan jadi akan menimbulkan pusat perhatian atau point of interest-nya di situ. Nah, selanjutnya ada gradasi atau gradation, merupakan susunan dua atau lebih warna dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Gradasi misalnya dari biru, biru tua, biru muda, atau enggak dari hijau, kuning ke orange seperti itu. Itu merupakan gradasi. Selanjutnya adalah, nah, ini sudah masuk ke karyanya. Ini saya mengambil sebuah poster film anime berjudul Violet Evergarden. Ini bagi seri movie-nya ya. Karena kalau animenya ya, karena saya ngambilnya poster. Nah, poster Violet Evergarden movie ini disutradarai oleh Taichi Isidate. Ini maksudnya sutradara dari animenya ya. Terus rumah produksinya Kyoto Animation. Kenapa saya milih poster ini? Karena menurut saya, walaupun orang nih nggak menonton anime ini, pasti juga akan melihat kalau dia tuh kayak memiliki grafis yang bagus, walaupun hanya dari posternya gitu ya, tetap memiliki nilai tersendiri gitu. Terus juga dari perpaduan warna, terus kayak cantik aja detailnya gitu. Apalagi Kyoto Animation itu terkenal dengan grafisnya yang menyuguhkannya itu sangat luar biasa lah ya. Terus lanjut, yaitu unsur estetikanya. Yang pertama garis. Nah, garis di sini bisa kita lihat nih. Garis di sini tuh garis laut ini. Ini adalah garis formalnya. Terus ada bagian ganggang payung ini juga. Nah, sedangkan garis non formalnya tuh ada banyak. Itu bisa jadi garis lengkung, juga bisa garis, ini juga bisa garis. Nah, banyak, cuman kalau disebutkan satu-satu sangat banyak lah ya. Terus warna di sini yang paling dominan adalah biru. Biru ini sangat dominan. Ini biru, ini biru, ini biru, ini biru. Dan ada merah muda nih ya, ada kayak sedikit pinky-pinky gitu. Terus ada putih dan krem dan hijau, coklat, hijau dan coklat di sini. Nah, ini warna di sini tuh lumayan banyak, tapi gimana ya, nggak terlalu, tidak terlihat banyaknya gitu lah ya, secukupnya aja gitu. Terus bentuk atau bidang, bentuk di sini ada geometris dan non geometris ya. Geometrisnya itu ini menurut saya adalah surat di sini, walaupun tidak kecil tapi ini terlihat bentuknya tuh persegi panjang gitu lah ya. Dan geometrisnya ada banyak, ini ya bentuk bajunya, terus bentuk payung dan awan dan lain-lain. Terus tekstur di sini yaitu di ombak dan awan. Jadi kan ombak kayak ada nih, kayak ada percikan-percikan airnya itu kayak ada rasa, wah ini ombaknya tuh, airnya tuh kayak menghantam gitu lah ya. Terus ada awan juga di sini, awan itu kayak bertekstur gumpalan-gumpalan halus gitu. Nah, selanjutnya adalah ruang dan waktu. Di sini poster ini mengambil ruang atau latarnya itu di pantai ya. Waktunya itu sunset atau sunrise. Karena menurut saya itu intinya di sini, karena di situ kayak ada efek sinar oranye gitu lah ya. Berarti kayak bisa sunset atau sunrise gitu. Selanjutnya adalah prinsip estetika. Nah, nih. Yang pertama adalah harmoni. Harmoni ini disuguhkan pada poster ini yaitu di hubungan tokoh dan latar. Nah, latar ini kan dibikinnya sangat detail ya, sangat kayak sangat banyak detailnya gitu.
Makanya di sini penggambaran tokoh ini lebih simpel gitu. Kalau di latar warna gradasinya banyak, di tokoh dia gradasinya lebih simpel atau solid namanya ya. Jadi kayak mempermainkan gelap terang saja. Terus pemilihan font aksara Jepang juga sangat simpel ya nih. Tuh, hanya warna putih saja gitu. Terus kontras di sini itu adanya percampuran antara gaya barat itu terdapat di pakaian ini dengan Asia. Asianya adalah tulisan Jepang ini nih tuh Asia ini gaya baratnya. Sehingga menimbulkan rasa kontras lah ya. Terus pemilihan warna baju dengan latarnya kan ini udah banyak biru ya, dominan biru. Baju di sini, nah di sini tuh lebih banyak putih itu nih, putih dan krem. Dan ada coklat hijau gini di sini, kayak menimbulkan kontras juga gitu, karena beda tiba-tiba ya. Terus ada tiba-tiba juga ada kontras ini di belakang ini, gunung ini kayak menimbulkan efek kontras juga di sini. Terus iramanya adalah di ombak. Ombak ini yang kayak berulang-ulang. Bentuk air juga dia kayak memiliki pattern-nya gitu lah ya, polanya gitu. Terus ada daun berguguran juga nih, daun bergugurannya tuh kayak berpola gitu. Nah, kemudian gradasi di sini ya sudah bisa kita lihat warnanya ya. Dari biru ke pink, terus oranye, terus juga ada mempermainkan gelap terangnya. Nah, itu gradasi di sini tuh itu. Terus kesatuan, ini bukan keastuan ya, kesatuan, sorry. Kesatuannya adalah hubungan tiap komponen. Jadi kalau kesatuan itu kita tidak bisa melihat kayak cuma dari satu sisi, harus dari semuanya. Kenapa ini disebut satu? Karena ya bisa kita lihat tuh kayak saling nyambung gitu lah ya. Ada air, terus ada laut, terus kayak nggak bisa. Ini tuh kalau dipisahkan bakal bingung apa jadinya. Jadi emang harus satu ini yang ditampilkan. Misalnya kalau ditampilkan kaki doang kan kita nggak ngerti ini apa gitu kan ya. Nah, terus keseimbangan ini hampir mirip dengan harmoni. Karena pertama nih dari jenis font yang dipilih itu yang simple karena poster ini sudah mengambil latarnya itu udah ribet ya, warnanya banyak, detailnya juga banyak ya. Jadi font yang diambil simple aja gitu, cuman putih dengan tulisan biasa aja. Tapi menurut saya ini malah bagus karena tidak menimbulkan kesan lebay. Kalau misalnya fontnya tiba-tiba dibikin kayak agak bulat di sini kan agak kayak gimana juga gitu lah ya dilihatnya. Nah, terus warna baju toko solid. Nah, solid itu kan dia cuma satu warna. Lebih kayak memainkan gelap terangnya aja. Karena ya itu latarnya ini sendiri tuh udah ribet banget, ini latarnya tuh udah ribet banget, warnanya tuh udah banyak banget yang dipakai. Jadi di sini dia menggunakan warna untuk baju tokoh itu tuh solid kayak satu warna aja gitu. Terus proporsinya itu adalah nih ukuran manusia. Ukuran manusianya ya tidak terlalu besar banget tapi tidak terlalu kecil juga, kayak cukup untuk kisaran umur mereka ini kan berarti sepertinya umur kisaran 20 sampai 30 tahun lah ya, kayak ya nggak tua banget, nggak terlalu anak kecil banget gitu vibes-nya. Terus juga ada nih pulau di belakang ini bentuknya tuh digambarkannya kecil karena ya jauh, mungkin dari sini jauh banget kan ke sana, jadi dibikinnya tuh kecil. Nah, proporsi ini akan menimbulkan kesan adanya kedalaman dari sebuah gambar ini, kayak kan terlihat kayak jauh gitu kan ya. Yang terakhir adalah kesederhanaan. Kesederhanaan ini terdapat pada aksara Jepang. Aksara Jepangnya di sini nih. Kan simple banget gitu loh. Kayak ya udah gitu aja gitu. Tapi tetap cantik dilihatnya karena nggak lebay kesannya gitu. Nah, setelah ini bisa kita simpulkan nih bahwa poster yang saya pilih ini memiliki nilai estetika karena yaitu dia ada unsur garis, bentuk, warna, ruang,
waktu, dan tekstur. Juga ada asas estetikanya seperti harmoni, kesatuan, kesederhanaan, gradasi, proporsi, kontras, irama, keseimbangan, dan lain-lainnya. Nah, di poster ini juga saya memiliki mungkin kayak sedikit interpretasi lah ya. Kalau poster ini tuh kayak apa, menurut saya tuh kayak sangat cantik aja gitu ya, di bagi saya grafisnya tuh sangat indah gitu loh. Terus juga mungkin ada makna-makna tersendiri kenapa orangnya yang tokoh laki-lakinya menghadap ke sana, kenapa nggak menghadap sini? Mungkin dia mendapatkan surat dari seseorang atau gimana lah ya. Terus ini ceweknya juga kenapa dia memegang payung. Terus ini nih bisa kita lihat ini dia tangannya itu ini ya, tangan bukan tangan asli, tangan buatan. Mungkin ini bisa menurut saya itu kayak menceritakan tentang peperangan gitu ya, sejarah dulu gitu. Nah, itu interpretasi saya sendiri sih. Ya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.